Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Nah, sehatnya Bapak dan Ibu dan bisa berkumpul di masjid ini takdir Allah kan? Takdir ya? Yakin? Kuliah duha kita kali ini kita akan membahas masalah yang sangat prinsip di dalam keimanan dan keislaman kita. Karena masalah ini merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun itu tiang, sesuatu yang harus ditegakkan supaya bangunan itu bisa berdiri. Jadi kalau tanpa tiang, tidak mungkin masjid ini bisa berdiri. Jadi rukun iman yang 6 ini mutlak. Semuanya harus tegak. Kalau tidak, bangunan rumah keimanannya tidak bisa berdiri. Sedikit berbeda dengan rukun Islam. Sebenarnya itu sama, rukun juga. Cuman Allah masih membolehkan seorang membangun rumah Islamnya itu tidak dengan 5 tiang. Ya, bagi yang tidak mampu, misalnya tidak mampu berhaji, ya bisa dia bangun rumah Islamnya dengan 4 tiang. Jadi kalau rukun iman nggak bisa. Harus 6. Nah, yang kita mau bahas itu salah satu tiangnya, salah satu rukunnya. Dan ini mungkin yang sempat membuat bahasan yang sangat panjang dalam pemikiran Islam. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah yang langsung menyentuh kehidupan kita. Ya, apakah kehidupan kita ini sudah menjadi takdir Allah? Apakah seorang itu beriman, yang lain ada yang kafir, itu takdir Allah? Apakah kita selamat atau seseorang nauzubillah celaka, itu takdir Allah? Sampai ujungnya nanti, apakah seseorang itu masuk surga atau neraka, itu takdir Allah? Lalu kemudian nanti timbullah pertanyaan, kalau memang seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga, ngapain juga dia sholat? Atau dia mau tidak sholat atau berbuat maksiat saja tetap saja bakal masuk surga. Dan andai kata dia ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, ngapain juga dia harus sholat dan beribadah? Toh tetap saja dia harus masuk neraka. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini penting untuk kita bahas dan kita pahami dengan benar. Kalau salah seseorang di dalam memahami ini, bisa fatal akibatnya. Fatal dalam kehidupan kita. Karenanya dulu di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika beliau jadi khalifah, beliau mengeluarkan fatwa
barang siapa yang membicarakan masalah takdir, hukum mati. Itu sampai keluar fatwa seperti itu. Itu di zaman Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Alhamdulillah kita sekarang tidak di masa itu, jadi tidak akan dihukum mati. Saking Sayyidina Ali khawatir gara-gara perdebatan masalah takdir ini bisa membuat manusia akhirnya jadi kufur kepada Allah. Ya gitu ya. Sehingga nanti kita akan melihat di dalam perkembangan pemikiran Islam lahirlah ada mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah. Lalu ada nanti mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pertanyaan yang paling mendasar itu adalah apakah takdir Allah itu bersifat absolut? Sehingga kalau Allah sudah menakdirkan, ya sudah tidak mungkin bisa dirubah. Ataukah takdir Allah itu ada yang absolut, ada yang didasarkan kepada ikhtiar kita manusia. Kenapa masalah ini kemudian muncul? Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kesan kepada kita kalau Allah itu absolut dalam takdirnya. Tapi nanti kita akan ketemu lagi dengan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kesan pada kita bahwa takdir Allah itu betul absolut, tidak bisa dirubah. Tetapi takdir Allah itu berdasarkan ikhtiar atau usaha manusia. Ayat-ayat tentang ini, nah nanti bisa dibaca. Kalau mau dicatat oleh Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat Al-Quran yang kesannya itu seolah-olah takdir itu absolut. Di antaranya Quran surat Al-Hadid ayat 22-23, Yunus 107, Fatir ayat 2, Al-Baqarah 284, Al-Imran 2627, An-Nahl 93. Sudah selesai? Cuman nguji kecepatan aja lah ya. Saya ulang ya. Quran surat Al-Hadid ayat 22-23, Yunus 107, Fatir ayat 2, Al-Baqarah 284, Ali Imran 2627, An-Nahl 93. Karena kalau kita baca ayat-ayat ini, diantaranya kesannya memang Allah itu absolut. Dia menetapkan apa yang dia kehendaki. Tetapi kalau kita lihat lagi dan kita baca ayat-ayat yang lain, ada terkesan lagi di situ, dikesankan bahwa takdir Allah itu berdasarkan ikhtiar manusia, berdasarkan usaha manusia. Nah, di antaranya, silakan catat lagi. Quran surat Al-Insan ayat 2 dan 3. Al-Balad ayat 10. Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Al-Muddatsir ayat 38. Fussilat 46. Asy-Syura ayat 30. Ar-Rum ayat 41.
Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'du ayat 11 ya. Saya ulang ya. Al-Insan ayat 2 dan 3, Al-Balad ayat 10, Asy-Syams ayat 7 sampai 10, Al-Mudaththir ayat 38, Fussilat 46, Asy-Syura 30, Ar-Rum 41, Ar-Ra'd ayat 11. Yang terakhir inilah yang biasanya dipergunakan atau sering dipergunakan sebagai hujah oleh para ulama, yaitu firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum mereka berusaha merubah nasib mereka sendiri. Jadi berarti takdir Allah itu berdasarkan usaha kalau melihat ayat-ayat ini. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul, bagaimana ayat-ayat ini kok bisa bertentangan? Di mana ada sekian ayat menunjukkan bahwa Allah itu absolut, tanpa melihat usaha manusia langsung Allah takdirkan. Ya absolut kan? Tapi kok ada ayat lain yang mengatakan bahwa takdir Allah itu berdasarkan usaha. Kan ini seakan-akan bertentangan. Mungkinkah ayat Al-Quran itu satu dengan yang lain bertentangan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang mungkin terjadi itu kita yang salah di dalam memahami. Karena memang ada pada kehidupan kita, pada diri kita, takdir Allah yang absolut. Dan juga ada takdir Allah yang berdasarkan ikhtiar, berdasarkan usaha. Sekarang mari kita coba dekati ini. Memang perlu rada serius sedikit ya. Banyak kalau bisa serius baca. Kita bagi sekarang misalnya makhluk itu kepada benda padat, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Benda padat itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara absolut. Kalau dia dilempar ke atas, ini dalam hukum gravitasi bumi ya, dilempar ke atas, dia akan jatuh lagi ke bawah. Ini HP ini kalau saya lempar ke atas, bakal jatuh ke bawah. Tentu gak akan saya contohkan ya, sebab nanti ya itu. Itu takdir Allah absolut atau tidak? Absolut. Sehingga tidak mungkin ini HP ini saya lempar lalu dia nggak mau turun. Dia memilih untuk tidak turun, nggak bisa. Ini takdir Allah yang absolut. Sekarang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu mengandung unsur benda padat. Tadi batu misalnya kan, benda padat itu. Ada dia mengandung unsur benda padat. Kalau kita potong pohon itu, kita tebang, lalu kita lempar ke atas, jatuh ke bawah. Apa kelebihannya dari benda padat? Dia tumbuh dari kecil kemudian menjadi besar. Kalau benda padat tidak. Batu sebesar ini, itu 10 tahun yang lalu, sampai sekarang masih sebesar itu. Enggak tiba-tiba besok membesar gitu. Itulah kelebihan tumbuh-tumbuhan. Dia punya sifat benda padat. Tapi kelebihannya dia tumbuh dari kecil menjadi besar. Yang ketiga, hewan. Hewan punya sifat benda padat? Ada. Itu kambing kalau kita lempar ke atas, mesti jatuh ke bawah. Punya sifat tumbuh-tumbuhan? Ada. Kambing itu tumbuh dari kecil
menjadi besar. Itu gajah yang sebesar itu tadinya kecil. Ya tak? Apa kelebihannya dari tumbuh-tumbuhan? Dia bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak bisa. Pohon itu dari dulu sejak kecilnya di situ. Nggak akan besok tiba-tiba dia pindah sendiri kemana gitu. Kecuali kalau dipindahkan oleh orang lain. Kalau hewan ini kucing sekarang di sini lari ke sana, lari ke sana. Dan hewan itu bisa berkembang biak. Pada benda padat tumbuh-tumbuhan dan hewan ini semua ditakdirkan oleh Allah secara absolut. Karena itu Allah tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban. Karena itu tidak ada satupun batu yang masuk neraka. Misalnya batu virus masuk surga. Batu apa? Itu masuk neraka misalnya gitu. Atau misalnya pohon beringin masuk terus pohon toge masuk surga ya. Ada itu. Atau domba Garut masuk surga, domba Lembang masuk neraka misalnya, nggak ada. Kenapa? Karena mereka ditakdirkan secara absolut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bisa menghukum sementara Allah sendiri yang menakdirkan? Nah, sekarang mari kita lihat makhluk yang keempat, kita manusia. Kita manusia punya sifat benda padat tidak? Punya tidak? Yakin? Kalau yang tidak yakin silahkan maju ke depan. Lalu kita beramai-ramai kita lempar ke atas. Insya Allah jatuh ke bawah kan itu. Punya sifat tumbuh-tumbuhan? Punya. Waktu kita lahir kan gak sebesar ini. Nanti kilo, paling 3,5 kilo lagi. Punya sifat hewan? Ya. Tadi kita di rumah, sekarang di Masjid Istiqomah, nanti di mana? Terus gitu. Berkembang biak? Jadi itu takdir apa itu? Absolut. Itu takdir absolut. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini absolut. Sama kita dengan kambing. Allah menciptakan kambing lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Kita lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam, menit, detik sekian. Sama-sama takdir absolut. Kambing lahir jantan, kita lahir laki-laki. Jangan jantan kalau kita. Laki. Kambing lahir betina, ini lahir wanita. Itu takdir absolut. Kita tumbuh dari kecil jadi besar. Jantung kita berfungsi terus sejak lahir sampai sekarang. Itu takdir absolut tidak? Absolut. Karena ini takdir absolut, maka kita tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Loh, Allah yang menakdirkan, masa Allah terus menuntut kita? Jadi ayat-ayat yang tadi itu berbicara tentang ini, yang takdir absolut itu. Maka kita tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Di yaumil hisab Allah minta pertanggungjawaban itu. Kenapa kamu laki-laki? Gak mungkin.
Kenapa kamu lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian? Nggak akan. Kenapa pada waktu hari Ahad tanggal 10 November, pada hari itu jantung kamu hanya berdetak sekian kali? Nggak akan. Itu takdir absolut, kita nggak ikut campur di situ. Kenapa kamu meninggal pada usia berapa misalnya gitu? Kenapa kamu meninggal pada saat itu? Gak akan dimintai pertanggungjawaban karena itu absolut. Sama dengan tadi benda padat, tumbuh-tumbuhan dan hewan itu. Jadi yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kalau tadi misalnya kita ditakdirkan oleh Allah meninggal pada usia berapa? Ibu rencana mau meninggal usia berapa? Rencana ya rencana mah itu. Usia berapa, Bu? 85? Kurang 90? Enggak terlalu lama, Bu. 85. Seorang ibu saya meninggal pada usia 85 tahun 2 bulan 10 hari 12 jam 40 menit 19 detik. Meninggal dia pada usia itu. Berapa tadi? Saya jadi lupa lagi ya. Maka itu pasti dia meninggal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu enggak bisa dirubah. Allah sudah menyatakan itu takdir absolut, enggak ada yang bisa merubah, enggak ada yang bisa mempercepat sedetik atau memperlambatnya satu detik. Jadi tepat sebagaimana yang Allah takdirkan, detik itu kamu harus meninggal, mati. Maka Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Kenapa kamu meninggal pada saat itu? Yang Allah nanti akan mintai pertanggungjawaban, kenapa kamu meninggal dengan cara itu? Kenapa kamu bunuh diri? Kenapa kamu meninggal pada saat kamu berbuat maksiat? Kenapa kamu meninggal saat kamu kufur kepadaku, kata Allah? Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan saat meninggalnya, kalau itu absolut. Jadi kitalah yang memilih cara meninggalnya. Kita ya memilih cara hidup kita. Antara tadi kita ditakdir hidup, kemudian kita ditakdir mati. Ini absolut. Di antara dua takdir ini takdir Allah berdasarkan usaha. Sekarang mari kita lihat ya. Apa yang membedakan kita dengan tiga makhluk tadi? Batu, benda padat maksud saya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang membedakan kita dengan semua itu apa? Akal. Apa fungsi akal? Fungsi akal apa? Memilih di antara sekian alternatif. Itu fungsi akal. Kita bisa begini, bisa begitu. Bisa juga begini dan begitu. Akal berfungsi di situ. Saya mau ke Jakarta. Alternatifnya bisa lewat Cipularang, bisa lewat Puncak, bisa lewat Subang, bisa juga lewat Cirebon. Cirebon dulu baru belok terus muter gitu sampai ke Jakarta. Maka disinilah akal berpikir mana jalan yang harus saya tempuh. Menurut informasi Cipularang sedang macet total. Di Puncak itu ada longsor. Lewat Subang itu terlalu
banjir. Nah, lewat Cirebon itu yang rada aman, tapi melambung jauh itu. Akal mulai berpikir, mana yang akan mau ditempuh. Di situ fungsi akal. Jadi akal itu fungsinya untuk memilih. Karena itu nanti Allah akan menuntut pilihan kita. Jadi pada saat kita menentukan pilihan, itu hak kita. Allah hanya menakdirkan pada kita untuk memilih. Setelah kita menentukan pilihan, Allah takdirkan pilihan kita itu. Misalnya kita lihat sekarang, paling pertama Allah memberikan pilihan pada manusia, pada kita. Mau beriman atau kafir? Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini kata Allah, saya turunkan risalah Islam, kebenaran, ajaran Islam datang dari aku, kata Allah, Tuhan kalian. Silakan pilih, kata Allah. Siapa yang mau beriman, beriman. Yang mau kafir, kafir. Jadi kalau ada orang sekarang kafir, pilihan dia bukan? Pilihan dia. Kalau ada orang mukmin, pilihan siapa itu? Pilihan yang bersangkutan. Jadi Allah menakdirkan si orang kafir itu kafir karena pilihan dia. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah kita menjadi orang yang beriman karena kita memilih beriman. Tidak mungkin Allah menyuruh kita memilih, tetapi kalau menakdirkan yang lain, seorang memilih beriman oleh Allah takdirkan kafir, nggak mungkin. Jadi takdir Allah itu menyertai pilihan. Maka setelah seorang itu memilih kafir, Allah bebaskan. Silakan kamu jalani kehidupan ini semau kamu. Tinggal nanti kata Allah tanggung resiko di akhirat. Kamu saya ancam kekal di neraka jahanam. Karena kamu telah memilih kafir. Nah, kepada mereka yang memilih beriman, kita ini insya Allah memilih beriman, Allah kasih lagi pilihan. Mau taat beribadah atau berbuat maksiat. Pilihan itu. Nah, karena itu bahwa itu adalah sebuah pilihan terbukti. Kalau kita lihat nanti di dalam Al-Quran. Misalnya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena kalian memilih beriman, aqimus sholat. Dirikan sholat. Karena kalian memilih beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kamu saum. Karena kalian memilih beriman, hu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka jahanam. La taqrabuz zina. Jangan sekali-kali dekati zina. Dilarang kamu berzina. Haram kamu berzina. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah memberikan perintah pada kita, dirikan sholat, apa artinya? Artinya apa? Kita bisa sholat, bisa memilih tidak sholat. Andai kata Allah takdirkan kita sholat, Allah takdirkan sebelum kita sholat, bahwa kita ditakdirkan sholat. Untuk apa Allah perintahkan kita sholat? Kalau memang kita sudah ditakdirkan oleh Allah sholat. Dengan Allah menakdirkan kita, dengan Allah memerintahkan kita laksanakan sholat, artinya sepenuhnya 100% sholat itu pilihan kita. Mau sholat atau tidak itu pilihan kita.
Yang memilih sholat, Allah takdirkan sholat. Yang memilih tidak sholat, Allah takdirkan tidak sholat. Datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi misalnya, wala taqrabuz zina. Al-Isra 32. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Artinya apa? Bisa kita berzina? Bisa, nauzubillah. Bisa kita enggak berzina? Bisa. Jadi setiap kali ada perintah dan larangan, itu menunjukkan bahwa kita manusia punya hak pilih. Gak ada gunanya Allah perintahkan kita sholat kalau memang kita sudah ditakdirkan sholat. Gak ada gunanya Allah melarang kita berbuat maksiat kalau memang Allah sudah takdirkan kita berbuat maksiat. Datangnya perintah dan larangan ini karena sepenuhnya 100% kita punya hak untuk memilih. Karena itulah nanti di akhirat Allah akan minta pertanggungjawaban. Kenapa kamu tidak sholat? Padahal kamu bisa sholat. Kenapa kamu memilih berbuat maksiat? Padahal kamu bisa tidak berbuat maksiat. Jadi sepenuhnya kehidupan ini, di samping takdir absolut itu, seluruhnya takdir Allah berdasarkan ikhtiar manusia. Karenanya orang yang tidak berfungsi akalnya tidak ada hukum, karena dia tidak bisa memilih. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, rufi'al qalam an salasin, diangkat pena. Ini digambarkan karena biasanya kita menulis itu pakai pena ya, pulpen gitu ya. Seolah-olah malaikat juga pakai pena. Wallahu alam penanya malaikat itu seperti apa. Diangkat pena, malaikat dilarang untuk menulis, jangan dicatat. Karena itu kata Allah tidak termasuk dosa. Karena itu bukan pilihan. Anin naimi hasta yastaiqiza. Bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia akil balik. Dan yang ketiga, anil majnun hatta yaqila. Orang gila sampai dia waras. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Kenapa tidak ada hukum orang tidur sampai dia bangun? Dalam keadaan tidur, akalnya tidak berfungsi. Tidak punya hak pilih. Jadi bagaimana Allah menuntut dia? Dia tidak punya hak untuk memilih. Maka dia tidak berdosa. Jadi kalau bapak ibu misalnya berzina dalam keadaan tidur, berdosa tidak? Jadi kalau ibu ingin puas membicarakan keburukan orang lain, lakukanlah dalam keadaan tidur. Sepanjang malam, sok omongkeun batur tah, sepuas-puasnya. Nah, sampai timbullah nanti pertanyaan, Pak. Bagaimana kalau seorang misalnya tertidur, lalu dia bangun, terlewat sholatnya. Dia tidur jam 11 siang, bangun Isya. Ya, bangun Isya. Bagaimana dengan sholat zuhur, asar, maghrib? Dijamak. Ada itu jamak zuhur, asar, maghrib dengan Isya sekaligus.
Seorang pengarang namanya Jayawijaya, saking konsentrasinya dia membuat sebuah buku, sampai dia tidak tidur 3 hari 3 malam. Setelah itu baru dia tidur. Rupanya begitu dia bangun, melihat koran yang masuk, oh dia tidur sudah 2 hari 2 malam. Bagaimana sholatnya? Harus dijamak? Gimana cara menjamaknya? Oke, sekarang saya punya teman dulu, seorang dosen di Unisba, dosen juga di UPI. Beliau tidur kurang lebih 3 tahun. 3 tahun koma itu. Sehingga akhirnya rumah sakit menyarankan, sudah, daripada biaya terus di rumah sakit, sudah saja di rumah, nggak ada bedanya rumah dengan diinfus di sana, hadirkan suster, paling ganti infus, nanti jam sekian, selesai. Itu kalau istrinya betul-betul ikhlas melayani suaminya, ganti baju pagi, dilap, gitu. Ada beliau ini BAB bersihkan 3 tahun menghadapi seperti ngurus patung, nggak pernah sadar. Mungkin itu jalan untuk istrinya masuk surga kalau ikhlas melayani. Bayangkan punya suami 3 tahun di rumah cuman berbaring aja, nggak pernah selama 3 tahun keluar kata apa kabar misalnya, nggak pernah 3 tahun. Andai kata kemudian beliau sadar, andai kata sadar, lalu kita beritahu, Bapak 3 tahun tidak sadarkan diri, 3 tahun tidak sholat, jamaah Pak, kemungkinan langsung pingsan lagi Pak. Mah jamaah 3 tahun, mending pingsan deh lah. Jadi itulah Allah memberikan keringanan itu ya. Allah memberikan keringanan. Tidak ada hukum. Dia tidak berdosa karena pada waktu itu tidak punya pilihan. Akalnya tidak berfungsi. Sebab begini Pak, kata Aisyah radhiyallahu anha, nahnu nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalat. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqada saum, tapi tidak pernah diperintahkan oleh Rasul untuk mengqada salat. Ibu, bagi yang belum menopause, setiap bulan ada 5 hari kadang-kadang tidak sholat, 5 hari, 4 hari, 3 hari. Setelah ibu bersuci, yang 5 hari akan dibayar? Tidak ada kan qada sholat. Yang ada tuh jamak. Jamak pun hanya dibatasi zuhur dengan asar, apakah jamak takdim atau jamak takhir. Maghrib dengan isya, itu pun bisa jamak takdim, jamak takhir. Isya nggak bisa dengan subuh. Subuh nggak bisa dijamak. Jadi ketika zuhur itu, waktu zuhur habis, dia sudah milik waktu asar. Ketika asar itu habis, sudah milik waktunya maghrib. Begitu maghrib habis, dia sudah milik waktu isya. Waktu isya habis, waktu subuh. Nah ini bedanya. Ketika subuh habis, tidak ada milik sholat tertentu yang wajib, yang fardu. Zuhur baru nanti kan itu kosong. Maka di situ dicontohkan juga oleh Rasul. Pernah Rasulullah SAW dengan para sahabat sehabis perang, saking mereka capeknya, tertidur semua. Bangun-bangun matahari sudah mulai tinggi. Rasulullah SAW lalu memanggil Bilal, Bilal azan, kita salat subuh. Matahari sudah tinggi.
Karena itu bukan milik waktu sholat yang lain. Ya. Jadi bisa kalau itu ya, kalau subuh sampai kesiangan. Tapi kesiangannya harus perang. Rasulullah mah orang ulah ayo nonton bola di subuh keberangan. Jadi kembali anin naimi hatta yastayqiza. Yang kedua tadi apa? Anis sabi hatta yahtalima, anak kecil bayi sampai dengan akil balik. Jadi dari bayi sampai akil balik tidak ada hukum. Loh, anak umur 5-6 tahun itu sudah mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana benar, mana tidak benar. Dia sudah bisa diajari sholat itu wajib dan sebagainya. Kenapa belum kena hukum? Begitu luar biasa maha bijaksananya Allah. Benar anak itu sudah tahu. Tapi untuk menentukan pilihan dia belum matang. Dengan segala resiko kalau tidak sholat berakibat begini, itu belum matang. Dia baru bisa dinyatakan matang akalnya untuk menentukan pilihan itu kalau sudah memasuki usia akil balik. Bayangkan. Jadi betul-betul. Makanya anak kecil, bayi, sebelum sampai akil balik tidak ada hukum. Ini ada anak kecil gak? Gak ada ya? Tolong ini jangan dikasih tahu pada anak-anak. Jadi kalau anak balita misalnya sebelum akil balik, mau jangan balita 10 tahun sekalipun, kalau belum akil balik, tidak sholat tidak berdosa. Sholat tidak berpahala. Jadi kalau bapak ibu mengajak anak-anak kecil misalnya ke masjid untuk sholat, nggak ada pahalanya untuk anak itu. Yang berpahala siapa? Orang tuanya yang sedang mendidik dia. Orang banyak saya lihat itu di tanah suci itu, yang bawa anak-anak gitu ya, ada malah digendong itu waktu tawaf itu. Ya dia belum umrah, belum haji. Dia harus haji kalau nanti sudah akil balik dan mampu. Ya dia berpahala. Makanya kalau ada anak kecil misalnya korupsi, sampai menghabiskan sekian triliun uang negara, itu tidak berdosa, Pak. Tapi saya lihat waktu saya diundang ceramah ke Sukamiskin, itu tempat para koruptor kan, kebanyakan sudah akil balik, Pak. Gak ada bayi di sana itu, anak-anak kecil gak ada, Pak. Semuanya kan akil balik, malah yang nubis aki-aki segala gitu. Jadi kalau ada anak umur misalnya 5 tahun itu 2 orang itu sepanjang hari cuma ngomongin orang lain. Sebel saya mah ke si Ibu Eta. Ibu di mana? Ibu Eta. Saya biasa serua gitu. Terus saya ngomongin, enggak berdosa. Jadi hanis sabi hatta yahtalima. Lalu anil majnun hatta yaqila. Orang gila sampai dia sadar dari gilanya, waras. Kenapa? Enggak berfungsi akalnya, Pak. Maka saya kalau melihat ada orang gila itu, saya kadang-kadang iri, Pak. Wah, di sorga ini jemaah itu, ya. Bukan iri karena gilanya, nauzubillah, saya terhayang-hayang teh kalau dia mah sudah enggak ada hukum, Pak. Maka nanti kalau di akhirat itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh malaikat, kenapa kamu tidak sholat? Loh, malaikat, kan saya gila. Oh iya, sudah masuk surga, Pak. Jadi kalau ada orang yang katanya waras di dunia ini suka menghina-hina orang gila gitu ya, maksudnya bukan gila lah, yang tepatnya idiot mungkin gitu ya, bukan gila mungkin. Lalu ditertawakan kelakuan si yang idiot itu kan gitu. Jangan-jangan di akhirat terbalik, Pak. Yang idiot sudah langsung masuk surga, nggak ada pertanggungjawaban. Loh yang profesor doktor anu malah masuk neraka.
Giliran orang yang idiot itu yang nyeletuk nanti di akhirat. Terbukti sekarang di akhirat ini. Siapa yang idiot di antara kita di hadapan Allah? Saya dulu tidak pernah sholat, tidak pernah sahur, berbuat maksiat karena saya idiot. Kamu kenapa dulu tidak sholat, Prof? Kata si idiot itu. Dasar gelo, silahkan cek barang nyeri hati di gelo kuno mantan gelo. Karena itu di Quran surat Al-Baqarah 173 setelah Allah menjelaskan tentang barang-barang yang diharamkan kita makannya, famaniturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Nah, termasuk juga yang terbebas, tidak termasuk dosa ketika akalnya bisa memilih tapi tidak ada pilihan. Terpaksa. Tidak dia katakanlah misalnya berada di hutan belantara. Terancam mati karena lapar. Enggak ada satupun makanan yang bisa dia makan untuk menyelamatkan nyawanya kecuali bangkai babi milik orang. Bangkai babi milik orang lain. Bangkai hukumnya apa? Haram. Babi haram. Babi ini batur deh, punya orang lain. Haram. Triple haram. Tapi kalau dia tidak makan, mati dia. Bolehkah dia makan? Bukan berarti bangkai daging babi itu menjadi halal. Kondisi darurat dia menyebabkan dia tidak dihukumkan berdosa karena terpaksa. Terpaksa itu berarti gak punya pilihan. Ini supaya kita semakin memahami ya bahwa takdir Allah itu 100% berdasarkan pilihan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Sedangkan takdir absolut yang bukan pilihan tidak akan Allah mintai pertanggungjawaban dari kita. Makanya wanita yang diperkosa berdosa tidak? Wanita diperkosa berdosa tidak? Tidak, namanya saja diperkosa. Terpaksa. Di hadapan dia 3 orang laki-laki. Melawan, mati. Ya sudah, sok, mangga. Asal jangan ikhlas mangganya. Ya kecuali kalau dia diperkosa karena dia sendiri yang minta. Tolong dong saya diperkosa misalnya gitu. Loh kok bisa minta diperkosa? Sudah jelas malam hari di daerah yang rawan seperti itu. Ayo dia keluar sendirian dengan pakaian yang itu sih. Itu sama dengan minta diperkosa itu. Maka di dalam kaidah itu kaidah itu mengatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang haram, sesuatu yang terlarang, menjadi tidak berdosa karena dia dalam keadaan terpaksa. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan rufian ummati, diangkat dari umatku. Tadi si pena itu tidak dipakai menulis, artinya malaikat tidak mencatat itu sebagai sebuah perbuatan dosa dari umatku, kata Rasulullah SAW. Yang pertama al-khata, yang kedua an-nisyan, dan yang ketiga wa mastakrahu alaih. Tidak sengaja, lupa, terpaksa. Itu tadi yang jadi tidak sengaja itu tidak berdosa. Ini kadang-kadang kalau di Idul Fitri ya, kadang-kadang di bulan Syawal itu,
Saya sering mendengar orang dalam sambutan pada waktu halal bil halal. Di hari raya ini saya mohon perkenan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian memaafkan kesalahan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Menurut saya itu secara hukum berlebihan. Perbuatan kesalahan yang tidak disengaja tidak dosa. Jelas hadisnya itu. Rufi'an ummati al-khata'. Yang dosa itu sengaja melakukan kesalahan. Sengaja ibu menyakiti perasaan suami, nah itu dosa. Kalau ibu tidak sengaja menyakiti suami lalu sakit hati, apa dosa? Tidak. Sekarang gini misalnya, seorang istri mengatakan pada suaminya, Kang atau Mas, asal Akang tahu, seumur hidup belum pernah saya berjumpa dengan laki-laki segagah Akang, setampan Akang. Akanglah laki-laki tergagah di dunia ini yang pernah saya temui di selama ini hidup saya. Maksud si istri menyatakan hal ini untuk menggembirakan hati suaminya. Niatnya itu untuk menyenangkan hati suaminya. Karena setahu si istrinya, belum pernah ada satu orang pun yang memuji suaminya. Jadi pemberihan dialah yang memuji gitu. Di luar dugaan si istri, suaminya marah besar. Marah besar. Karena dia merasa kalau dia itu tergagah-gagah aja. Ini pasti istri saya sudah ngalelewe ya, sedang menghina gitu ya. Pertanyaan saya, berdosakah si istri? Tidak. Masa niat yang mulia seorang istri untuk menyenangkan hati suaminya malah jadi dosa? Tidak. Gak ada unsur kesengajaan. Malah yang ada tadinya ingin menyenangkan hati suaminya. Di luar dugaan istrinya ternyata suaminya marah. Nggak dosa, kecuali kalau besoknya si istri mengulang lagi, diulang lagi, dan suaminya marah lagi, baru dosa. Sudah jelas kemarin kan tambak, nah makanya diulang deh ya tuh, sudah jelas marah kok diulang lagi. Ini tidak ada. Yang kedua, nisyan, lupa. Nggak ada pilihan, orang lupa kok. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya teman, sahabat, tetangga, kita perhatikan sudah 3 bulan ini nggak pernah kelihatan sholat. Harus kita tanya itu, harus kita tegur. Bapak atau ibu, mohon maaf. Selama 3 bulan ini saya perhatikan nggak pernah bapak sholat, nggak pernah kelihatan ibu sholat. Lalu dia Allahu Akbar, lupa saya. Rupanya dia lupa 3 bulan itu tidak sholat, lupa. Berdosa nggak? Tidak. Dah hilang tuh. Malah yang berdosa itu kita. Kenapa kita sampai membiarkan dia itu lupa tidak sholat sampai 3 bulan? Makanya kalau ada sahabat, ada saudara, ada keluarga, ada suami atau ada istri atau siapapun kelihatan tidak sholat, segera ingatkan, takut kalau dia lupa. Atau misalnya ada seorang suami gak pulang-pulang ke rumah 6 bulan. Itu pulang ke rumah ditanya oleh istrinya, kemana saja Kang? 6 bulan hilang gak ada beritanya. Ya Allah Bu, saya lupa. Saya malah ke yang itu lagi, aduh. Pantas selama 6 bulan itu saya rasakan ada suasana yang lain gitu.
Ini kalau ini pertanyaannya terpaksa harus kepada ibu-ibu, saya tanyakan ini. Ini suami yang begini berdosa tidak, Bu? Ibu ini nggak konsekuen. Tadi kita sepakat orang tidak sholat 3 bulan karena lupa kan tidak berdosa. Ini tidak 6 bulan. Tidak berdosa, Bu. Hanya si istri sudah harus segera mengajak suaminya ke Riau 11. Ya. Ini kalau dari sini dekat ya, Riau 11 itu ya. Ya Kang, udah Kang. Akang tidak berdosa. Tapi mari kita periksa Kang. Pisigus error Kang ya. Masa sampai lupa punya istri segala macam ya. Mudah-mudahan sudah mulai terkesan ya. Sudah mulai bisa kita simpulkan bahwa memang benar ada takdir absolut. Itu sama sekali di luar usaha kita. Allah langsung menakdirkan. Kita lahir laki-laki, yang satu lahir perempuan tanggal sekian, ini tanggal sekian, lalu meninggal, itu takdir absolut. Gak ada bedanya kita dengan kambing, dengan ayam, dengan apapun saja dari tadi. Kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban dari segitu. Kita akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita punya hak pilih. Maka Allah akan memintai pertanggungjawaban karena kita salah pilih. Dan Allah menakdirkan berdasarkan pilihan kita. Tetap takdir Allah, semuanya terjadi hanya dengan takdir Allah. Cuman ada takdir absolut, ada takdir berdasarkan ikhtiar atau usaha manusia. Contohnya bagaimana? Kita ambil contoh, misalnya gini. Ketika saya berbuat sesuatu, saya tidak menciptakan sesuatu itu. Saya hanya memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada saya untuk berbuat. Potensi itu sendiri bukan ciptaan saya, ciptaan Allah. Tangan saya bisa bergerak, mata saya bisa melihat, lidah bisa bicara, akal bisa berpikir, ciptaan siapa? Jadi saya hanya menggerakkan potensi yang Allah berikan untuk menentukan pilihan. Saya tidak menciptakan. Jadi semua takdir Allah, tetapi kita dituntut oleh Allah kenapa menggerakkan pilihan kita untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tidak menggerakkan pilihan kita untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang saya ambil contoh mudahnya begini. Anak saya, ada TV, ada remote. Lalu saya katakan pada anak saya, misalnya gitu, di hadapan Anda ada televisi. Di situ ada 10 channel. Channel 1, 2, 3, 4 bagus kalau kamu pilih. Itu sebaiknya dan harus kamu pilih. Karena di situ ada pelajaran agama, pelajaran ini bagus sekali untuk kamu. Di situ kamu bisa dengarkan pembacaan Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, dan seterusnya. Channel 5 itu sunnah lah. Kalau itu boleh kamu pilih dan kamu bagus kalau memilih itu, tapi tidak harus. Isinya adalah ini. Channel 6 makruh, itu jangan, sebaiknya jangan. Channel 7, 8, 9, 10 haram. Karena channel itu berisikan hal-hal yang sangat tidak baik. Lalu saya serahkan remote itu pada anak. Si anak kemudian menentukan pilihan kan. Remote mana, yang channel mana yang akan dia pilih dengan remote-nya itu. Dia tidak menciptakan remote, tidak juga menciptakan TV. Dia punya kemampuan untuk menggerakkan. Bisa memencet channel 1, bisa 5, bisa 7, bisa 9, terserah, bisa dia. Ketika dia memilih channel 1, 2, 3, 4, saya memeluknya. Saya menyayanginya. Karena dia telah mempergunakan potensi dia untuk melakukan pilihan yang benar menurut saya.
Ya tak? Ketika dia kemudian mempergunakan remote itu untuk memilih channel 7, 8, 9, 10, saya hukum dia, kamu jangan lagi menonton film. Jangan lagi nonton TV. Kamu tidak akan saya beri uang jajan lagi. Kamu saya seterap, kamu saya kurung. Karena kamu sudah mempergunakan potensi itu untuk memilih yang saya larang. Bisa terbayang itu? Kira-kira seperti itulah posisi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemampuan, mata kita bisa melihat yang Allah ridhoi? Bisa. Mata kita bisa nggak melihat yang Allah haramkan kita melihatnya? Bisa. Akal kita bisa berpikir di jalan yang benar? Bisa. Kaki kita bisa melangkah ke masjid? Bisa. Bisakah kaki kita bawa melangkah ke tempat maksiat? Kaki siapa yang menciptakan? Potensi yang ini Allah berikan. Kita dituntut oleh Allah, kenapa kita pergunakan potensi itu untuk memilih yang Allah larang. Itu semua pilihan kita. Ini sampai sini sudah jelas kan ya? Tapi jika Nur ada bingung gitu seetik kita. Nah, kalau memang seperti itu sudah jelas. Tapi sekarang kita sampai jam berapa nih? Masih bisa Pak, Ibu? Ini nanggung ya. Saya teruskan ya, Bapak Ibu ya. Sampai jam 11 lah. Kalau memang yang akan Allah tuntut bahwa kita punya kebebasan penuh untuk menentukan pilihan, apakah mau beriman atau kafir. Kalau kita beriman, apakah kita mau taat atau mau berbuat maksiat terhadap Allah? Lalu bagaimana dengan firman Allah di Quran surat An-Nahl ayat 93? Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Nah, kalau orang itu sudah disesatkan, bagaimana mungkin dia bisa hidup di jalan Allah? Nah, timbul lagi pertanyaan lagi kan? Bagaimana ayat ini? Jadi memang memahami Al-Quran itu nggak bisa hanya dengan melihat satu ayat lalu dengan pemahaman yang sempit dari ayat itu tanpa kita tahu hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, atau mungkin ada dijelaskan oleh hadis dan seterusnya. Maka diperlukanlah ulama-ulama besar dulu itu ya untuk menafsirkan ayat Al-Quran itu. Di sini kan Allah tidak memberikan hidayah pada yang dia kehendaki, dan Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki. Seakan-akan ada orang diberi hidayah, ada orang tidak diberi hidayah. Ini baru kita akan fahami kalau kita memahami bahwa sesungguhnya ada dua jenis hidayah yang Allah berikan kepada kita manusia. Yang pertama disebut hidayah ad-dalalah. Ad-dalalah, hidayah petunjuk, dalil. Kalau dalam bahasa Arab dalil itu petunjuk. Dan yang kedua hidayah maunah. Maunah bukan mauneh. Ya, abang-abang lapar jadi mauneh. Bedanya apa ini? Hidayah dalalah itu petunjuk. Al-Quran itu hidayah dalalah. Kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, suhuf-suhuf yang diturunkan Allah kepada para nabi sebelumnya itu adalah hidayah dalalah. Nah, semua manusia menerima hidayah dalalah itu. Ya, mungkin kecuali segelintir orang yang tinggal di pedalaman yang nggak sampai misalnya hidayah itu. Semua manusia mendapatkan hidayah dalalah itu. Nah, setelah manusia memperoleh hidayah dalalah ini,
ada yang mau beriman, ada yang kafir. Jadi semua sudah mendapat hidayah dari Allah. Maka coba kita lihat di Quran surah Muhammad ayat 17. Di Quran surat Fussilat ayat 17. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kata Allah, sudah kami berikan hidayah pada mereka, tapi mereka lebih memilih sesat daripada mengikuti hidayah. Memilih buta lah di situ, sesat buta itu karena tidak bisa melihat ya. Jadi kaum Samud yang akhirnya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah pernah mendapat hidayah tidak? Hidayah, tapi mereka tidak mau menerima hidayah itu. Nah, mereka yang tidak mau menerima hidayah itu, ya sudah, Allah takdirkan mereka sesat. Karena mereka tidak mau, berarti mereka sudah dapat hidayah. Bagi mereka yang beriman terhadap hidayah itu, nah barulah Allah berikan hidayah kedua, hidayah maunah, hidayah pertolongan. Maunah itu pertolongan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam salat fardu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah di jalan yang lurus. Hidayah dalalah, hidayah maunah. Ya, hidayah dalalah maunah. Hebat ibu-ibu di sini, malah bapak di sini ya. Sudah jadi ahli tafsir semua ini. Hidayah maunah. Bukan hidayah dalalah. Hidayah dalalah Al-Quran, hadis. Hidayah dalalah itu semua kita sudah mengerti. Yang kita mohonkan itu, ya Allah, kami yakin dengan Al-Quran, kami yakin dengan semua yang disampaikan Rasul dalam hadis. Cuman kami ini kadang-kadang susah mau melaksanakan yang kami yakini itu. Ya Allah, berilah kami pertolongan, hidayah maunah yang kita minta. Permasalahan kita pada umumnya di sini, Pak. Yakin gak sholat itu wajib? Yakin. Persoalan kita apa? Hoream. Nah itu kita minta hidayah maunah. Jadi hidayah maunah ini hanya diberikan kepada yang mereka yang mengimani hidayah dalalah. Kalau orang yang kafir terhadap hidayah dalalah, Allah biarkan dia dalam kesesatannya. Jadi itu maksud ayat tadi, yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan orang yang memilih sesat, Allah berikan petunjuk pada yang memilih petunjuk. Nah ini kalau kita tidak memahami seperti ini, kita bisa-bisa jadi salah. Kenapa ada orang yang diberi hidayah, ada yang disesatkan? Disesatkan itu karena dia memilih sesat, karena dia tidak mau mengimani hidayah dalalah. Saya ambil contoh lagi begini supaya mudah kita makin memahaminya. Saya pergi misalnya ke Cirebon untuk menemui seorang sahabat saya di Cirebon. Naik bus saya, sampai turun di Sampat, mulailah saya nanya ke seorang polisi. Saya ingin pergi ke alamat ini, Jalan Anu nomor sekian. Kemana arahnya? Lalu kata polisi begini, dari sekarang kamu berdiri di sini, kamu nyebrang. Nanti naik angkot nomor 05, warnanya hijau itu. Katakan kepada si supir atau kepada keneknya, kamu tolong diturunkan nanti di pasar Minggu. Nah itu nanti kamu turun di pasar itu. Dari pasar itu nanti kamu lihat ada perapatan, pilih yang belok ke kiri. Jalan kurang lebih kamu 200 meter ketemu gang. Gang 1, gang 2 kamu hiraukan. Masuk kamu gang yang ketiga. Sampai kamu keluar dari gang, nanti kamu naik angkot nomor 07.
Itu angkat 07 itu warna ininya biru. Nanti kamu minta kepada kenek diturunkan di rumah makan bahagia namanya. Nah, dari rumah makan bahagia itu kamu langsung nanti nyebrang jalan. Nyebrang jalan, nanti di situ kamu ganti angkot nomor 9. Nanti turun kamu di sana terus diberikan arahan. Nanti kamu turun ada tukang cukur terkenal di situ. Namanya tukang cukur Hasan itu. Kamu minta itu semua sopir angkot tahu persis itu. Dari tukang cukur itu kamu jalan ke arah timur itu ketemu lagi ada gang 1, gang 2, gang 3, gang yang keempat itulah sasaran kamu. Saya kemudian yakin dengan ini. Dengan itu hidayah apa? Berarti benar tadi rada ngahulang tuh ya. Belum sepenuhnya paham. Hidayah dalalah maunah. Maunah di mana orang? Hidayah dalalah sama seperti Al-Quran. Kamu harus sholat, kamu harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kamu harus begitu, harus kamu begitu. Hidayah dalalah. Kalau kemudian saya terkesan tidak percaya, kamu ingin menyesatkan saya kepada polisi, saya katakan itu. Kayaknya ngawur kamu memberi arahan pada saya. Kira-kira si supir akan menolong saya tidak? Tidak akan, terserah kamu. Sesat-sesatlah kamu sana. Si polisi akan mengatakan begitu kan? Karena saya tidak meyakini hidayah dalalah, petunjuknya itu saya tidak mau. Saya tidak meyakini. Tapi kalau kemudian terima kasih Pak Polisi, saya sudah diberikan arahan dan sebagainya. Terima kasih banyak. Saya bersyukur sudah dapat arahan dari Bapak. Cuman saya bingung ini jalannya kemana. Ya kelihatan kamu bingung katanya. Kamu agak terburu-buru. Tidak, kalau terburu. Masih bisa nunggu setengah jam? Bisa. Nah kalau gitu tunggu duduk sini, kata polisi itu. Kamu tunggu di sini. Setengah jam lagi saya sudah bebas. Nanti saya memang pulang ke arah jalan itu. Kamu saya gonceng aja pakai motor. Setengah jam kemudian saya digonceng. Saya nggak mikirin angkot 05, angkot nomor 7, gang 1. Saya cuma ngikut Pak Polisi, saya digonceng gitu kan. Nah ini tempatnya. Terima kasih Pak Polisi. Itu hidayah apa? Maunah. Baru itu hidayah maunah. Pertolongan, kita dibimbing oleh si Pak Polisi itu. Jadi hidayah dalalah itu Al-Quran dan hadis. Hidayah maunah yang kita mohonkan minimal 17 kali. Ya Allah tolong bimbing saya Allah, supaya saya bisa melaksanakan yang wajib, saya meninggalkan yang diharamkan, yang saya yakin itu. Itu yang hidayah maunah. Ini kayaknya sudah jelas kali ini ya. Jadi kalau nanti kita menemukan di dalam Al-Quran, silakan kalau mau dicatat. Quran surat An-Nahl 107, Al-Maidah 108, Al-Baqarah 258. Nah, saya ulang lagi. An-Nahl 107, Al-Maidah 108, Al-Baqarah 258. Ini nanti kita ketemu di ujung-ujung ayat itu ada pernyataan begini. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang kafir. Nah itu ya. Lalu kemudian tadi berapa? Al-Maidah ayat 108. Wallahu tadi annallaha ya, bukan innallaha. Annallaha la yahdil qaumal kafirin. Di Al-Maidah 108, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Lalu di Al-Baqarah 258, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang yang zalim.
Kalau kita nggak paham semua ini, pasti akan menimbulkan pemikiran dan kesimpulan yang salah. Kenapa? Ya pantas saja orang itu kafir, oleh Allah tidak diberi hidayah. Pantas saja orang itu zalim, oleh Allah tidak diberikan hidayah. Pantas saja orang itu fasik karena Allah tidak berikan hidayah. Bisa salah itu. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah pada orang kafir? Yang dimaksud hidayah di sini hidayah apa? Hidayah apa, Bu? Bapak? Jadi pelan jawabnya, tidak tahu salah kayak pula dari yang ujian. Hidayah dalalah, hidayah maunah. Maunah. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah maunah kepada orang kafir. Kenapa? Dia mengkufuri hidayah dalalah. Jadi yang dimaksud oleh ayat-ayat ini, Allah tidak memberikan hidayah itu hidayah maunah. Kenapa? Dia tidak mengimani hidayah dalalah. Ya itu ya. Mari kita lihat lagi. Ini biar jelaslah semuanya. Kan terdengar dekat jam 11 ya tuh. Mari kita lihat pertama di Quran surat Al-Qasas 56. Lalu di Quran As-Surah ayat 52. Kita nanti akan menemukan dua ayat ini. Coba ya kita lihat ayatnya. Di satu ayat Allah menyatakan wa innaka latahdiya ila siratil mustaqim. Ini tentang diri Nabi Muhammad SAW. Allah menyatakan sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Engkau tidak bisa memberi hidayah. Kata siapa? Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Maaf, wa innaka latahdiya ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus ya. Wa innaka latahdiya ila siratal mustaqim. Bukan la itu ya, latahdiya. Sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah atau tidak? Bisa. Jelas kan ayatnya itu kan? Wa innaka latahdiya ila siratal mustaqim. Sekarang masih kita lihat di ayat yang satunya lagi. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Siapa yang dimaksud di sini? Paman beliau ya. Ini ayatnya terkait dengan paman beliau Abu Thalib yang pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun wahai Muhammad. Ini mana yang benar ayat ini? Tadi ayat mengatakan engkau bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Sekarang kata Allah, kamu tidak bisa memberikan hidayah walaupun pada orang yang kamu cintai. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kok bertolak belakang? Tidak bertolak belakang. Engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan. Hidayah apa itu? Iya mah kudu balikan deui cigana ya. Hidayah dalalah, hidayah maunah. Dalalah. Rasulullah bisa memberikan hidayah dalalah, memberi petunjuk. Ini yang benar, ini yang salah berdasarkan firman Allah. Ini yang harus dilakukan, ini harus hidayah dalalah. Itu Rasulullah tugasnya itu.
Tapi apakah Rasulullah bisa membimbing orang supaya bisa beriman? Apakah Rasulullah bisa membimbing orang supaya bisa taat beribadah? Gak bisa. Sampai kepada pamannya sendiri tidak bisa. Hidayah apa itu? Maunah. Ini kalau sampai salah lagi, balikan lagi nanti bulan depan. Nah, terakhir nih. Terakhir ya, karena waktu kita ya. Jadi waktu kita tadi bukan jam 11, 9 lebih 11. Nah, sekarang kalau memang takdir absolut itu tidak akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dimintai pertanggungjawaban adalah takdir berdasarkan ikhtiar. Dan kita sepenuhnya diberi ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala 100%. Kita yang memilih dan Allah nanti akan menentukan jadi dan tidaknya pilihan kita. Itu takdir berdasarkan ikhtiar. Bagaimana itu takdir berdasarkan ikhtiar? Sedangkan Allah menakdirkan kita di dalam hadis itu, ditetapkan takdir kita itu pada saat kita berusia antara 90-120 hari dalam rahim ibu. Hadis Bukhari 120 hari, hadis Muslim 90. Itu ya. Dimana pada waktu usia kita antara 90-120 hari itu Allah menakdirkan kita yu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkanlah 4 perkara, bikatbi rizkihi wa ajalihi sakiyun aw sa'idun, semua ditetapkan di situ. Rizkinya berapa, lalu kemudian di sini termasuk jodoh, nanti termasuk harta dan sebagainya, baik atau buruknya dia, celaka atau selamatnya dia, surga atau nerakanya dia. Loh, sebelum lahir kita sudah ditakdirkan apakah kita masuk surga atau neraka. Di mana ikhtiar itu? Ini nambah lagi permasalahan. Makanya ini kalau nggak diselesaikan dengan tuntas bisa, ini yang membuat perdebatan panjang yang bisa menyebabkan, kata Sayyidina Ali, bisa membuat orang jadi kufur. Nah, kalau Allah sudah takdirkan sejak saya belum lahir, saya ditakdirkan misalnya tidak sholat, lalu Allah perintahkan saya sholat, apa artinya perintah itu? Kan saya sudah ditakdirkan tidak sholat. Kalau Allah sudah takdirkan seseorang masuk neraka, apa gunanya dia berusaha masuk surga? Di mana pilihan itu? Lahir saja belum. Nah, kira-kira siapa ada yang bisa menjawab? Hadiah dari saya kalau ada yang bisa jawab. Nah, ini yang sering kali jadi masalah perdebatan lagi. Karena perdebatan itu terjadi karena kita salah dalam memahami kemahakuasaan Allah. Lalu kita ukur seolah-olah kemahakuasaan Allah itu seperti pengetahuan kita manusia. Lihat begini, Allah itu terikat dengan ruang dan waktu atau tidak? Tidak. Ruang dan waktu itu makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah ada di mana? Gak bisa saya katakan ada di mana. Kalau saya tetapkan Allah ada di suatu tempat, berarti Allah terikat oleh ruang. Kita manusia terikat oleh ruang. Sekarang ada di Masjid Istiqomah. Gak lama lagi kita ada terikat di ruang rumah. Nanti di mana? Kita terikat oleh ruang. Kita terikat oleh waktu? Terikat oleh waktu. Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Mustahil Allah terikat oleh ruang dan waktu. Jadi kalau kita misalnya dalam urusan waktu, kita tahunya ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Itu waktu. Bagi Allah ada nggak masa yang akan datang? Bagi Allah melihat yang masa yang akan datang 1000 tahun seperti sekarang melihat. Dia tidak terikat oleh waktu.
Jadi apakah Allah tahu apa yang akan diperbuat oleh seseorang bernama Atian Ali sebelum Atian Ali itu lahir ke alam dunia? Tahu nggak Allah apa yang akan dipilih oleh dia? Tahu. Berdasarkan maha tahunya Allah itulah Allah takdirkan bahwa nanti dia akan memilih begini, orang ini akan memilih itu. Berdasarkan pengetahuan Allah yang maha tahu, Allah takdirkan jadi kamu begini. Katingali dina wajahnya masih bingung ini. Sekarang gini, saya ambil contoh. Kalau ada yang segera karena ada hajat atau harus pergi, silahkan Bu. Bapak nggak usah keberatan, nggak ada masalah. Saya perlu 5 menit lagi lah. Ini yang terakhir sekali. Tadi yang terakhir, ini yang terakhir sekali. Saya pergi ke rumah Bapak Ibu. Ini mungkin dengan contoh-contoh ini bisa lebih mudah kita nangkap ya. Saya pergi ke rumah Bapak Ibu. Setelah saya ngobrol kurang lebih 10 menit, saya bilang, aduh saya kok pusing ya. Biasanya minum obat apa? Panakol saya. Panakol gitu. Ya. Bisa minta tolong, mungkin ada asisten rumah. Bisa. Tolong belikan. Ini uang saya. Ada 50.000, belikan panakol saja 2 ini. Saya sengaja tidak mau sebut nama. Ya, nanti disangka iklan itu. Sudah, saya ngobrol lagi dengan Bapak Ibu di rumah itu kan. Tunggu. Udah 15 menit, setengah jam. Loh, belum ada. Lalu saya tanya pada Bapak, ini emangnya toko obatnya jauh dari rumah ini? Enggak, di ujung jalan. Loh, kok sampai sekarang belum pulang? Asli yang terjadi begini nih. Biasanya di ujung jalan itu suka, kalau sore-sore begini, suka kumpul para pembantu. Nah, lalu dia terbawa ngerumpi di sana dengan pembantu yang lain lewat tukang bakso. Lalu akhirnya dia merasa mau ditraktir oleh temannya, dia ikut makan. Setelah makan selesai, lalu dia minta untuk traktir. Akhirnya uang habis. Coba aja lihat nanti. Ulang dia. Setelah setengah jam lebih itu ditanya, mana obat? Gak jadi beli. Kemana uang? Habis. Gimana ceritanya? Ya tadi saya mau pergi beli obat itu, ketemu dengan teman-teman di ujung jalan, lalu saya diajak ngobrol, lalu tiba-tiba lewat tukang bakso. Lalu saya kira saya mau ditraktir, saya ikut makan, ternyata saya yang diminta traktir. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Ibu. Nangis dia. Benar kan? Yang tadi Bapak Ibu katakan itu. Ya kan? Kemungkinan besar Bapak Ibu mengatakan itu bukan pengetahuan Bapak Ibu yang luar biasa itu bisa meneropong ke sana. Tidak. Pengalaman sebelumnya pernah seperti itu. Pertanyaan saya, pengetahuan ibu bapak terhadap kasus tadi itu mengurangi hak si pembantu untuk melakukan sesuatu? Hak dia untuk memilih untuk melakukan sesuatu terganggu tidak dengan pengetahuan kita? Tolong dijawab ini. Karena salah kita naon. Lain ujian ya mah. Ketika ibu memutuskan paling si pembantu ini dia tertipu oleh teman-temannya, tertipu dan tidaknya dia itu terganggu nggak oleh pengetahuan ibu? Tidak, dia bebas. Pengetahuan kita tidak mengganggu kebebasan dia. Pengetahuan Allah yang maha tahu tentang dia, tentang kita, bahwa kita bakal begini, tidak mengganggu kebebasan kita untuk memilih. Ketangkap nggak ini? Jadi pengetahuan Allah yang maha tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh seseorang kalau dia sudah lahir, dia memilih apa, itu sama sekali tidak mengganggu hak dia untuk
memilih. Atas dasar itulah Allah menakdirkan, seperti ibu tadi menakdirkan, bapak menakdirkan, pasti dia tertipu oleh teman-temannya. Cuman pengetahuan ibu bisa salah, bapak pengetahuannya bisa salah. Pulang si asisten ditanya, mana obat ini? Mana kembaliannya ini? Terus kenapa lama kamu? Tabrak beca saya. Ini saya sampai jatuh tadi ketabrak beca dan sebagainya, luka-luka dan seterusnya. Berarti pengetahuan ibu salah waktu menakdirkan dia. Ibu mengira dia tertipu, padahal tidak. Dia ketabrak beca. Salah ibu waktu membuat keputusan tadi. Bapak salah ketika membuat keputusan itu. Allah mungkin gak salah? Tidak mungkin. Jadi kalau Allah menakdirkan sejak manusia itu belum lahir dia ahli surga, pasti ahli surga, karena dia memilih ahli surga berdasarkan pengetahuan Allah yang maha tahu. Jelas nggak itu? Ya sudah, kalau jelas jadi kita akhiri pertemuan kita, Pak. Jadi apakah seseorang itu jadi absolut, takdir yang absolut, ini kesimpulannya, takdir yang absolut itu takdir yang mutlak keputusan Allah tanpa usaha kita. Karena itu mutlak keputusan Allah, kita di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sedangkan kita memilih beriman atau memilih kafir, memilih taat atau memilih maksiat, sepenuhnya adalah pilihan kita. Dalam hal ini takdir Allah berdasarkan mutlak pilihan kita. Maka masuk surga atau masuk neraka seseorang sepenuhnya berdasarkan pilihan. Mari, sudah tepat kita memilih surga, kita berjuang terus untuk berikhtiar untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir semua ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.